Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengganti oli pada kendaraan, guys. Kebetulan mobil yang akan kita ganti olinya ini ialah Daihatsu Ayla 1000 cc, guys. Pada dasarnya mengganti oli di semua kendaraan itu sama saja. Yang penting kita tahu jenis oli yang cocok pada kendaraannya, guys. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Thank you. Oke guys, please subscribe. Thank you. Oke, sebelum kita mengganti oli, kita cek dulu kondisi olinya, guys, ya. Oke, ini level stick olinya. Kita cabut aja. Oke guys, selain juga memang oli ini sudah menempuh jarak 10.000 km, guys, ya. Kita juga bisa melihat kondisi warna oli di ujung stick ini, guys. Kalau level olinya masih bagus, guys, ya. Masih di antara minimum dan maksimum. Cuma warna olinya kita lihat ini udah mulai menghitam, guys. Jadi memang sudah waktunya kita ganti oli ini, guys, ya. Dalam pemilihan oli buat kendaraan kita, yang terpenting bukan merek olinya, tapi spesifikasi olinya. Ada dua faktor spesifikasi oli yang sangat mempengaruhi keawetan kendaraan kita, yaitu pertama, harus menggunakan oli sintetik, dan yang kedua, minimal keenceran olinya di SAE 10W30. Silakan dibaca untuk lebih detail ya, guys. Setelah kita siapkan olinya, tentu setiap kali kita ganti oli, kita siapkan juga filter olinya. Dan ini kita siapkan kunci filter oli buat membuka filter oli yang lamanya. Juga kita siapkan kunci nomor 14. Kebetulan yang saya gunakan ini kunci soket goyang buat membuka plug drain plug yang ada di bawah tangki olinya, guys. Oke, kita lihat posisi drain plugnya ya di bawah mesin. Oke guys, ini adalah posisi drain plugnya. Kalau kita menghadap, wajah kita menghadap ke kendaraan, posisinya itu ada di sebelah kiri bagian bawah, guys, ya. Ini adalah tangki olinya. Oke, untuk membuka ini kita putar berlawanan arah jarum jam, guys, ya. Oke, buka. Oke, kita putar pelan-pelan. Oke, setelah dia agak longgar, kita taruh plastik kontainernya, guys, ya. Kita pastikan oli yang akan kita keluarkan ini enggak tumpah kemana-mana, guys. Oke. Oke guys, olinya aman, guys, ya. Udah kita pastikan dia masuk dalam kontainer ini. Oke, setelah drain plugnya kita buka, kita jangan lupa juga buka tutup olinya ini, guys, ya. Kita kendorin. Dan ini juga level olinya, lebih baik kita kendorin juga. Oke, kemudian sembari kita menunggu oli di drain plugnya itu keluar, kita juga harus mengganti ini, guys, ya. Ini yang saya tunjuk ini, guys, filter olinya, guys. Oke guys, kita ganti, guys, filter olinya ini, guys. Space nya cukup sempit ya, karena kita mengeluarkan filter oli itu dari atas, ya. Oke, sebelum kita memasang filter oli yang baru ini, kita lumurin dengan minyak dulu, guys, ya, di permukaan karetnya ini.
Oke guys, kita ambil aja oli dari mesin ini sedikit ya, sedikit aja. Kita oleskan oli di permukaan karetnya ini guys sebelum kita pasang. Oke guys, dalam pemasangan filter oli baru itu kita nggak perlu pakai kunci olinya guys ya, buat mengencanginnya. Kita cukup pastikan aja permukaan filter oli ini nggak licin, dan kita putarkan pakai tangan kita aja guys ya. Oke, setelah filter olinya kita pasang, kita tutup kembali aja guys ya, drain plug-nya ini. Oke, tutup kembali. Oke, kita kencangkannya searah jarum jam ini ya, secukupnya aja. Kita kencangkan secukupnya aja, jangan terlalu kencang juga. Oke, kira-kira udah pas, dia nggak bisa bergerak lagi, udah cukup guys ya. Oke. Dan sekarang kita tuangkan olinya 2,5 liter melalui tutup olinya guys ya. Sudah kita isikan olinya, kita cek lagi level olinya. Oke ya, level oli itu udah maksimum. Oke, sekarang kita hidupkan aja engine-nya, terus kita lihat kebocorannya guys ya. Oke, mesin sudah menyala. Kita cek apakah ada kebocoran oli. Kita lihat filternya dari atas. Oke, kondisi oke. Kita lihat drain plug-nya di bawah, apakah ada kebocoran oli. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Thank you.